Bab 2107. Lakukan bersama-sama. Ini seperti jalan buntu di depan. Bahkan meski mereka mati dalam pertempuran besok, mereka tidak bisa mundur. Jika mereka semua takut, mereka harus mundur, dan mereka harus melarikan diri, maka Sekte Gunung Hijau akan hancur total. Tidak hanya orang-orang yang hilang, tetapi bahkan wajah leluhur Sekte Gunung Hijau akan hilang. Tidak tahu sudah berapa tahun tidak mengenakan baju besi di tubuh Arya Yuga. Mungkin ini terakhir kali dia memakainya sekarang. Dia melihat sekeliling, menatap para tetua, dan melihat bahwa wajah semua orang dan dia tidak mengatakan apa-apa. Sekte Gunung Hijau akan segera hancur. Dia adalah orang pertama yang bertanggung jawab. Dia akan menjadi orang paling berdosa, malu dengan leluhur. Ayah, kami juga akan bertarung. Di luar pintu, Andre Yuga dan Arthur Yuga bergegas masuk dan tidak bisa menahannya lagi. Kami juga ingin bertarung. Mata merah Andre Yuga. Jika Sekte Gunung Hijau akan mati, aku akan mati bersama Sekte Gunung Hijau. Ya, bahkan meski Sekte Gunung Hijau akan mati, itu pasti setelah saya mati. Arthur Yuga juga berkata. Dada keduanya naik turun, secara emosional. Kalian berdua adalah penjahat dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang. Arya Yuga mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan menolak. Kriminal juga harus menebus kesalahan yang dibuat di masa lalu. Arthur Yuga berteriak, saya ingin pergi ke perang. Aku harus pergi berperang. Dia menarik belati dari lengan bajunya dan meletakkannya di lehernya. Entah, aku mati segera, atau aku mati di medan perang. Arya Yuga terkejut, tidak ada yang mengira putranya akan begitu bertekad. Biarkan mereka pergi berperang. Penatua Agung itu mengangguk, dan secercah kekaguman melintas di matanya. Seperti inilah penerus masa depan saya untuk Sekte Gunung Hijau. Berjuanglah. Arya Yuga berteriak. Ya. Andre Yuga dan Arthur Yuga berteriak serempak. Segera berbalik dan berlari untuk mengganti baju armor. Seluruh Sekte Gunung Hijau tegang dan serius. Tidak ada yang berpikir bahwa hal-hal akan menjadi seperti ini. Pada saat ini, tidak ada yang akan merawat Grey Z lagi. Bagaimana jika dia memprovokasi mereka? Musuh saat ini, mereka hanya bisa melakukan yang terbaik. Kekejaman di dalam gerbang gunung, semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa jika Anda tidak membunuh mereka, mereka tidak akan membiarkan Anda pergi. Perang, perang, perang. Kecuali perang berakhir tidak ada pilihan lain. Pada waktu bersamaan, Sekte Gunung Hijau, di kaki gunung. 6 sekte besar telah berkumpul. Master Sekte Ginting Hugo dari Sekte Pintu Langit duduk di kursi, melihat sekeliling, dan melirik Master Sekte dari 5 sekte lainnya. Semua orang sudah di sini, jadi saya tidak perlu banyak bicara. Turunkan Green Mountain Sekte, buka pintu gerbang gunung, dan setiap orang memiliki kemampuan mereka sendiri untuk hal-hal yang baik di luar. Apa yang ada di luar gerbang gunung, saya belum tahu, tapi saya yakin, pasti ada banyak sumber daya. Apakah Anda pernah mendengar rumor itu? Tanah harta karun ada di luar gerbang gunung. Saya tidak bisa menunggu lama. Beberapa Master Sekte berbicara satu demi satu. Mereka menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Status Sekte Gunung Hijau itu istimewa. Di dalam gerbang gunung ini, bahkan lebih simbolis. Tidak ada yang berani melakukannya dengan enteng. Mereka takut itu akan berdampak buruk dan disalahkan oleh sekte lain. Tapi sekarang, 6 sekte besar telah bergabung, siapa yang berani melarangnya? Alasan mereka sangat sah. Sekte Gunung Hijau telah melakukan cara yang jahat, dengan berani mengeksekusi tetua Sekte Pintu Langit secara terbuka. Ini adalah provokasi ke sekte lain. Ada desas-desus bahwa di aula leluhur Gunung Hijau, ada buku pegangan yang mencatat beberapa hal.
Saya pikir harta yang sebenarnya ada di buku pegangan ini. Ginting Hugo menyipitkan mata. Sekte Gunung Hijau telah menyimpan rahasia ini sepanjang waktu. Kamu benar-benar berpikir tidak ada yang tahu? Dia mengetuk jarinya dengan ringan di atas meja, wajahnya penuh kepuasan. Sekarang, masing-masing dari 6 sekte besar telah mengirim 500 murid, yang berjumlah total 3.000. Adapun sekolah Gunung Hijau, jumlah total orang di sekolah Gunung Hijau hanya 1.000. Bab 2108. Serang di segala arah. Belum lagi, 6 master sekte semuanya datang, dan mereka telah membawa beberapa tetua. Terlepas dari jumlah orang atau kekuatan tempur, sekte Gunung Hijau tidak memiliki peluang untuk menang. Apa yang mereka pikirkan adalah bahwa dalam sehari, mereka menyerang puncak sekte Gunung Hijau dan akan benar-benar menghancurkan sekte Gunung Hijau. Menurutmu, bagaimana kita harus melakukannya? Seseorang bertanya. Ketika mereka bergabung kali ini, seseorang melobi dan menawarkan persyaratan, tetapi mereka tidak bisa menolak sama sekali. Bahkan jika itu adalah Ginting Hugo, dia berpikir bahwa sekte Pintu Langit akan menghancurkan sekte Gunung Hijau sendirian, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk bergabung dengan beberapa sekte lain. Bagaimanapun, sekte Gunung Hijau masih memiliki beberapa detail. Sekte Pintu Langit memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan sekte Gunung Hijau, tetapi kerugiannya tentu tidak akan sedikit. Mengapa tidak membiarkan orang lain berbagi risiko? Karena 6 sekte besar telah bergabung, maka tentu saja mereka harus melakukannya bersama-sama. Ginting Hugo bangkit, berjalan ke peta, dan mengambil bendera merah. Ini adalah pintu belakang sekte Gunung Hijau. Saya pikir beberapa dari mereka pasti akan melarikan diri dari sini, jaga di sini, dan jangan biarkan ikan yang licin ini lolos. Dia membuat keputusan secara langsung, bukan seperti diskusi, tetapi sebuah perintah. Sekarang semua orang bertanya pada diri mereka sendiri, bagaimana Ginting Hugo bisa tidak sopan. Sekte Gunung Hijau akan memiliki hari ini, dan mereka akan memiliki kesempatan seperti itu. Sekte Pintu Langitlah yang menukar kehidupan Louis Hugo yang lebih tua. Sekte 8 Pedang, serang di sini, potong Gunung Hijau. Sekte di sebelah kiri, Sekte Api Biru, pergi ke kanan, Sekte Busur Angin dan Sekte Angin Hitam, memutar dari samping, Sekte Pintu Langit. Saya langsung menyerang gerbang gunung, dan kemudian semua berkumpul di aula Sekte Gunung Hijau. Ginting Hugo menyipitkan matanya, memasukkan bendera terakhir, dan memindai sekeliling. Semuanya, apakah Anda punya komentar? Para master sekte terdiam sejenak. Setelah Sekte Gunung Hijau dihancurkan, bagaimana cara membaginya? Master Sekte Angin Hitam Alex Juan bertanya. Ini adalah masalah semua orang. Ini juga merupakan masalah yang paling penting. Yang paling penting sekarang adalah menghancurkan Sekte Gunung Hijau. Tidak ada gunanya membuang waktu kita terlalu banyak untuk Sekte Gunung Hijau. Ginting Hugo mendengus. Bukankah dunia luas di luar gerbang gunung sudah cukup? Dia tertawa, bangkit dan melihat Alex Juan. Master Sekte Juan, saya pikir yang paling Anda pedulikan adalah rahasia keterampilan magis kaki angin puyuh yang dihilangkan Sekte Angin Hitam Anda, kan? Mata Alex Juan menyusut. Fakta bahwa Sekte Angin Hitam kehilangan rahasianya telah lama tersebar, dan dia tidak bisa menyembunyikannya. Apakah kamu yakin itu berada di luar gerbang? Dia menatap Ginting Hugo dengan gerakan tiba-tiba di dalam hatinya. Tidak hanya rahasia jurus kaki angin puyuhmu di luar gerbang gunung, sejauh yang aku tahu, sumber setiap sekte ada di luar gerbang gunung. Mengapa menurutmu kami sangat merindukan gerbang gunung? Alex Juan tidak mengatakan apa-apa. Master sekte lainnya juga tidak berbicara.
Mengapa mereka sangat merindukan gerbang gunung adalah karena itu adalah sumber dari semua sekte. Dulu gerbang gunung ini sangat sunyi. Sekte-sekte ini telah bertahan selama ratusan tahun, dan mereka semakin merindukan gerbang gunung, menginginkan untuk memulai dari akar. Temukan akar sekte Anda sendiri. Semuanya, situasi lingkungan di dalam gerbang gunung ini sekarang, tidak perlu saya katakan. Kita terus mundur, tetapi batas area inti hitam telah menyebar lagi dan lagi, kami tidak punya jalan keluar. Kecuali selain kembali ke gerbang gunung, apakah kita punya pilihan lain? Ginting Hugo berkata, area hitam inti, jangankan aku, siapa yang bisa membendung? Jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Pada titik ini, wajah semua orang berubah. Gerbang gunung, area di dalamnya semakin mengecil, dan di area hitam inti itu, adalah area yang tidak bisa mereka sentuh. Sekte-sekte yang dulu, sekarang diselimuti kabut hitam, telah lama menghilang, dan semua tulang manusia hilang. Sekte Gunung Hijau itu keras kepala, konservatif, menolak memberi jalan, mereka hanya menginginkan hukuman mati untuk kita semua. Ginting Hugo marah. Saat kita sudah mati, mereka bisa mendapatkan sumber daya eksklusif di luar gerbang. Mereka benar-benar mengira kita sebodoh itu.